Kita bahas metode yang pertama, metode yang sangat terkenal, paling dasar, yang paling banyak dipakai dalam clustering, yang disebut dengan K-means clustering. Sangat dasar, sangat paling banyak dipakai karena mudah, gitu ya, sederhana konsepnya. Ya, K-means clustering ini sifatnya adalah sekuensial. Jadi ada clustering yang sifatnya sekuensial. Jadi diiterasi. Di pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan clustering yang menggunakan metode hierarki. Jadi itu di pertemuan berikutnya. Sekarang kita bahas sifatnya K-means clustering sekuensial. Jadi diiterasikan terus sampai mereka konvergen. Konvergen maksudnya adalah tidak ada perubahan yang berarti dari iterasi satu ke iterasi berikutnya. Berhenti saat konvergen. Jadi kalau dalam K-means clustering konvergen berarti tidak ada kelas yang berubah lagi. Jadi iterasi sebelumnya dengan iterasi yang sekarang, kelas dari datanya sama persis. Maka iterasinya akan berhenti. Oke. Langkah-langkahnya. Oke, mungkin Ibu buat dalam satu slide saja. Langkah pertama yaitu assign kelas secara random. Ya. Jadi misal Ibu punya 5 data. Ada 2 fitur. Ibu random saja di sini misal ya, fitur 2 adalah nah, seperti ini misalkan tidak ada kelasnya. Jadi secara random kita buat ini adalah kelas A, ini kelas B, gitu ya. Oh ya, jadi kita tentukan dulu sebelumnya. Maaf, saudara, di sini kita tentukan dulu maunya berapa kelas. Jadi apakah mau K-nya 2 atau 3? Ya, tidak ada panduan ya. Jadi ada kadang sifatnya adalah dicoba satu persatu, kemudian dicari mana performa yang terbaik, seperti halnya KNN dulu ya, dicoba K-nya berapa semuanya. Atau memang dari awal tujuan dari clusteringnya adalah saya maunya jadi 2 kelompok atau harus jadi 3 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pilih menjadi 2 kelas, maka kita assign secara random kelasnya seperti ini. Lalu kemudian pertanyaannya lah, kalau secara random hasilnya bisa beda dong Bu setiap kali kita running. Oh iya, bisa beda, tapi mungkin perbedaannya tidak besar gitu ya, karena sifatnya adalah di random ya. Satu kali iterasi berikutnya proses randomnya bisa sedikit berbeda, maka hasilnya juga bisa akan berbeda, sedikit berbeda ya. Oke, kita kembali lagi assign kelas secara random. Jadi contoh Ibu buat assign kelas seperti ini. Langkah yang kedua adalah tentukan centroid titik tengah dari masing-masing kelas. Sederhananya centroid ini adalah meannya gitu ya. Jadi min ya,
rata-rata. Sehingga kita punya rata-rata dari kelas A. Ya, rata-ratanya karena ada F1 dan F2, maka kita buat di sini jadi 2 ya. F1-nya rata-ratanya kelas A adalah 10, 12 dibagi 3 adalah 4. Kemudian di sini yang F2-nya adalah 2, 3, 4 dibagi 3, 4 dibagi 3 adalah 1,3. Kemudian sentroid titik tengah dari kelas B adalah 9 tambah 11, 20 dibagi 2 adalah 10. 3 ditambah 8 adalah 11, 11 dibagi 2 adalah 5,5. Ya, jadi setelah kita dapatkan sentroidnya, titik tengahnya, maka kemudian langkah yang ketiga, hitung jarak atau distance dari setiap data terhadap sentroid kelas A dan sentroid kelas B. Ya, jarak, distance, macam-macam. Anda bisa pakai Euclidean, ya, yang paling sering dipakai, yang akar itu ya, akar kuadrat ditambah perbedaannya dikuadratkan. Atau sekarang ibu mau pakai Manhattan saja, biar hitung-hitungannya lebih sederhana. Jadi Manhattan adalah Anda menjumlahkan secara absolut perbedaan antara data terhadap sentroidnya, biar lebih gampang ya. Oke, kita akan menghitung jaraknya, sehingga kemudian di sini langkah tersebut jaraknya. Ya. Oke. Distance di sini, jadi kita akan punya datanya. Kita punya distance dari data ke sentroidnya si A, kemudian distance dari data ke sentroidnya si B. Kita punya kelas sebelumnya, dan juga kita punya kelas saat ini. Oke, jadi kita hitung dulu distance-nya tadi ya. Data pertama, distance-nya terhadap si A berarti 2 dikurangi 4, karena kita pakai absolut ya, berarti 4 di sini ada 2 ditambah 0,3, perbedaannya berarti 2,3. Kemudian sama, kita ulangi, 4 ke 4 adalah 0, 1 ke 1,3 adalah 0,3. dengan 4 adalah 2, 2 dengan 1,3 adalah 0,7, berarti 2,7. 9 ke 4 adalah 5, 3 dengan 1,3 ini adalah 1,7, 6,7. Oke, data kelima, 11 ke 4 itu adalah 7, 8 ke 1,3 adalah 6,7,
jadi 13,7. Oke, nanti kalau ada yang salah bisa komen ya. Barangkali Ibu ngitungnya ada yang salah. Oke, jadi kita hitung distance dari setiap data ke centroidnya kelas A. Kita hitung juga distance dari setiap data ke centroid kelas B. Jadi misal ini 1 dengan B, 2 ke 10 adalah 8, 1 ke 5,5 adalah 4,5. Jadi 8 ditambah 4,5 adalah 12,5. Kemudian di sini 4 dengan 1, 4 dengan 10 adalah 6, 1 dengan 5,5 adalah 4,5, jadi 6 ditambah 4,5, 10,5. Langkah yang ketiga adalah 6 dengan 10, 4, 2 dengan 5,5 adalah 3,5, berarti 4, 7,5 ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah 9 dengan 10, 1, 3 dengan 5,5 adalah 2,5, 1 ditambah 2,5, 3,5. 11 dengan 10 adalah 1, 8 dengan 5,5 adalah 8 dengan 5,5 adalah 2,5 ya, 2,5, berarti 1 tambah 2,5, 3,5. Oke. Iterasi sebelumnya ini adalah kelas A, kelas A, kelas A, ini kelas B dan kelas B. Ya. Jadi setelah kita hitung distance-nya, maka langkah yang 4 adalah assign kelas ke kelas dengan distance terdekat. Jadi misalkan ini data 1 dengan kelas A 2,3, data 1 dengan kelas B 12,5, paling dekat ke A dong ya, karena 2,3, maka di sini sebagai kelas A. 0,3, 10,5, lebih dekat dong ke kelas A ya jaraknya, maka dia adalah kelas A. 2,7, 7,5, maka kelas A, karena lebih kecil jaraknya, dia jadi kelas A. 6,7 dengan 3,5, distance-nya lebih condong yang ke B dong ya, karena jaraknya cuma 3,5, berarti kelas B. Data kelima adalah 3,5, maka di sini adalah kelas B. Sama. Oke. Langkah kelima, iterasikan lagi proses 2, 3, 4, ulangi 2, 3, 4 sampai konvergen. Konvergen itu apa? Kelas dari data sebelumnya sama persis dengan kelas dari data saat ini. Kelas dari iterasi saat ini. Ini disebut dengan konvergen. Sama sekali tidak ada kelas yang berubah. Tapi ketika ini belum terjadi, maka ulangi lagi proses 2, 3, 4. Hitung centroidnya, hitung jarak, ya, kemudian assign ke kelas dengan distance yang terdekat. Ulangi terus sampai konvergen. Ya, jadi contoh yang pertama yang tadi langsung konvergen. Setelah ini Ibu akan berikan contoh gimana kalau tidak konvergen pada iterasi pertama, gitu ya. Oke.